Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa kami yang Maha Pengasih, pada saat ini kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau masih memberikan waktu yang indah untuk kami berkumpul di Zoom ini Tuhan. Kami tahu Bapa ini semua karena kemurahan kasih-Mu saja. Dan saat ini dan kami sudah menaikkan doa-doa kami Bapa, biarlah kiranya Engkau Tuhan yang mengabulkan semuanya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Dan saat ini tibalah bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap Tuhan membuka hati kami, membuka telinga kami, agar firman-Mu tertabur dan tertanam di hati kami yang subur. Biarlah kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan menjadi rema bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu untuk mengasihi, mengampuni, dan memberkati sesama kami. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu, biarlah kiranya Bapak Pastor Paul, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan kami dengarkan dengan penuh urapan, dan hamba-Mu menyampaikan firman-Mu Tuhan juga dengan penuh urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kiranya Tuhan hamba-Mu Engkau pakai Tuhan saat ini untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami semuanya terberkati Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Inardo. Amin. Terima kasih Bu Lasma. Silakan Bu Endang dan Pak Yudi membaca secara berurutan. Baik, Pak Enardo. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari 2 Samuel 1 ayat 1 sampai 27. Setelah kematian Saul, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Amalek, ia tinggal di Ziklag selama 2 hari. Pada hari ketiga, datanglah salah seorang dari pasukan Saul dengan pakaian terkoyak dan tanah di atas kepalanya. Sesampainya ia kepada Daud, ia sujud ke tanah dan menyembah. Daud bertanya kepadanya, "Dari manakah engkau datang?" Jawabnya kepadanya, "Aku lolos dari pasukan Israel." Kata Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Ceritakanlah kepadaku." Katanya, "Tentara telah melarikan diri dari pertempuran. Banyak yang gugur dan mati. Saul dan Yonatan anaknya juga mati." Lalu Daud berkata kepada orang muda itu yang membawa kabar kepadanya, "Bagaimana engkau mengetahui Saul dan Yonatan anaknya sudah mati?" Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, "Aku kebetulan berada di pegunungan Gilboa. Tampaklah Saul sedang bertumpu pada tombaknya, sementara kereta-kereta dan pasukan berkuda yang mengejarnya sudah dekat." Ketika menoleh ke belakang, ia melihatku dan memanggilku. Aku berkata, "Ya Tuanku." Ia bertanya kepadaku, "Siapakah engkau?" Jawabku kepadanya, "Aku orang Amalek." Lalu katanya kepadaku, "Datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab rasa sakit mencengkeram aku, tinggal napas yang ada padaku." Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat bertahan hidup setelah jatuh. Mahkota di kepalanya dan gelang pada lengannya kuambil, lalu kubawa ke sini kepada tuanku. Lalu Daud mencekram pakaiannya dan mengoyaknya. Begitu juga semua orang yang bersama dia. Mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam untuk Saul dan Yonatan anaknya, untuk umat Tuhan dan kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kemudian Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya, "Dari mana asalmu?" Jawabnya, "Aku anak seorang pendatang, seorang Amalek." Lalu Daud berkata kepadanya,
Bagaimana mungkin engkau tidak takut melayangkan tanganmu menghabisi orang yang diurapi Tuhan? Lalu Daud memanggil salah seorang hambanya. Katanya, kemari, bunuh dia. Orang itu menghabisinya sehingga ia mati. Daud berkata kepadanya, kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu sendiri telah menjadi saksi menentang engkau dengan berkata, aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Daud meratap dengan ratapan ini tentang Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian panah kepada Bani Yehuda. Beginilah yang tertulis dalam kitab orang jujur. Semarakmu, hai Israel, jatuh terbunuh di bukit-bukitmu. Telah gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah beritakan itu di jalan-jalan Askelon. Supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin. Supaya jangan bersukaria anak-anak perempuan orang-orang tak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun atau hujan di atasmu, atau padang-padang yang subur, sebab di sanalah perisai para pahlawan tercampak. Perisai Saul tidak lagi diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak akan balik. Pedang Saul tidak akan kembali dengan sia-sia. Saul dan Yonatan yang dicintai dan disenangi, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat daripada Raja Wali, lebih kuat daripada singa. Hai putri-putri Israel, menangislah karena Saul, yang memberimu pakaian merah tuanan mewah, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Telah gugur para pahlawan di medan pertempuran. Yonatan terbunuh di bukit-bukitmu. Hatiku berduka karena engkau. Yonatan saudaraku, betapa menyenangkannya engkau bagiku. Cintamu lebih menakjubkan bagiku daripada cinta perempuan. Telah gugur para pahlawan dan musnahlah senjata-senjata perang. Amin. Demikian firman Tuhan. Dilanjut dari 1 Tesalonika 4, 1 sampai dengan 12. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemara, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihat kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri
dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Amin. Pak Yudi lanjut Terima kasih. sampai 18 Pak Yudi. Oh, siap. Dilanjut ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Amin. Untuk firman Tuhan, terima kasih para lektor, Ibu Endang Iswati dan Pak Yudi. Terima kasih Bu Ampat. Haleluya. Silakan Pastor Paul. Ya, suara saya bagus ya. Bagus, Pastor. Mantap, Pak. Oke, udah di spotlightnya saya ya. Oke, thank you. Ya, Ini saya baru selesai pulang dari Den Haag. Kita baru meeting evaluasi acara kemarin dengan tim yang dari Belanda. Yang tim Indonesia baru pulang dari sore ya. Bulianti CS sudah pulang dari sore. Saya antar ke bandara. Tadi barusan meeting dengan tim yang dari Belandanya. Ya, kita memang ada banyak sekali tuayan di sini ya. Kemarin Rabu malam kalau Anda lihat di Facebooknya Daniel Alexander Full ya, atau di Instagramnya Daniel Alexander Official, Anda lihat itu kita kemarin ada pertemuan 19 orang yang separuh semua adalah orang-orang homeless yang nggak punya rumah ya, dan kita sharing tentang survivor spirit ya, dan ya saudara, ketika saya bicara ya tentang sesuatu yang keras ya, buat orang Belanda katanya oh itu enggak keras, tapi terus lalu keras definisi semua apa? Oh, keras definisi kami itu seperti ini. Apa saudara ya? Itu mah nggak keras ya. Saya gitu ya saudara ya. Misalnya itu mah nggak keras ya, sedikit ngawur. Misalnya dia lagi COVID ya, dia nentang, oh ini COVID ini teori konspirasi ini dari setan, itu ada di kitab Wahyu. Selama ini saya itu mah nggak keras, itu ngawur. Terus mereka kalau ngelawan peraturan pemerintah, jadi ini cerita-cerita tuh ya, lalu mereka dipenjara karena kan di pemerintah kan kalau Anda lagi masa COVID kemarin, kalau Anda kumpul gitu ya lebih dari berapa orang begitu ya, Anda kena denda satu atau Anda dipenjara saudara ya. Nah, saya tidak mau menghina mereka, juga tidak mau lihat, tapi ketika saya bilang ya tentang bagaimana gereja harus kita sudah nggak peduli dengan perpuluhan lagi, tapi kita mempersembahkan seluruh hidup kita buat Tuhan. Ya, buat mereka itu nggak keras katanya. Oh itu kita harus. Tapi saudara ya, saya ngeliat gaya hidup mereka ya aduhai juga ya. Jadi ada perbedaan definisi ketika kita bilang menyerahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan. Definisi itu berbeda ya. Definisi menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Ya saya tidak mau menghakimi. Saya bilang today I'm not judge. Maybe in the past, maybe in the future, but today not. Saya bilang begitu. Nah, hari ini saya nggak mau menghakimi. Pokoknya saya bisa kompromi dengan itu, saya bisa terima, walaupun saya tidak setuju. Nah, tetapi buat mereka ya bahwa hal melawan pemerintah itu radikal, saudara ya. Nah, itu buat mereka. Nah, saudara, ternyata kultur budaya ya
itu sangat mempengaruhi bagaimana kita mengekspresikan, bagaimana kita memahami firman Tuhan. Ya, saudara ya. Ingat-ingat ya, kulturmu, budayamu, ya, level pendidikanmu, ya, itu mempengaruhi bagaimana kamu menangkap firman Tuhan. Bukan berarti yang doktor menangkap firman Tuhan lebih baik daripada yang tukang beca. Oh, belum tentu, saudara ya. Belum tentu yang cuma lulusan SD, ya, menerima firman Tuhan dengan lebih mudah daripada yang profesor, dokter kompresor, saudara ya. Belum tentu juga. Belum tentu orang Eropa, ya, lebih mengerti firman Tuhan daripada yang di Afrika atau di Asia atau sebaliknya. Karena kalau saya lihat, oh ternyata pewahyuan itu sifatnya pribadi, saudara ya. Ingat-ingat, pewahyuan, rema, pewahyuan yang Tuhan kasih kepada kita, itu sangat pribadi. Dan Tuhan memberikan pertumbuhan dalam rema itu. Masalahnya, yang penting, ya Anda sadar, Anda mau jujur apa enggak. Bahwa ternyata, oh aku melakukan, oh ternyata aku hanya sandiwara saja, hanya teatrikal. Kalau saya ngomong begini, orang tidak akan ada yang mau ngaku teatrikal, saudara. Aduh, jarang orang mau mengaku bahwa ternyata aku hanya teatrikal saja ya. Saudara, ketika kita bilang, ada orang meninggal ya, terus kita bilang, ya orang ini ya sudah di dalam Tuhan, pelayanannya luar biasa, ya dia pasti sekarang sudah bersama dengan Bapa di surga. Saya dalam hati bilang gundulmu peang. Belum tentu. Nah itulah teatrika, kita tidak jujur. Saya kalau khotbah kematian, saya tidak akan pertama, oh, orang ini sudah bersama Bapa di surga. Saya tidak akan ngomong begitu, saudara. Saya lebih baik menguatkan yang masih hidup. Saya akan bilang, ya bagaimana cara mengenang yang sudah meninggal. Dengan kita mengamalkan, dengan kita mengingat pengajaran-pengajaran yang baik, dengan kita selalu mengingat hanya kebaikannya dan kita mengampuni yang tidak baik sehingga kita berdamai. Tetapi saya tidak akan mengatakan bahwa oh ini sudah bersama dengan Bapa di surga. Nah, itulah bagian dari teatrikal iman agama, saudara ya. Jadi kalau dia dari surga kita nggak tahu. Oh pasti sudah percaya Yesus Pak, gundulmu peang. Yang tahu dia percaya Yesus hanya dia dan Tuhan. Anda dan saya tidak tahu, saudara. Bahkan mau dia pendeta hebat, pendeta yang luar biasa jemaatnya, sampai ribuan, sampai jutaan pun kita tidak tahu, loh, saudara. Di akhir hidupnya dia ada penyangkalan di hatinya. Kita tidak pernah ngerti. Ya. Atau orang yang ada di penjara itu tiba-tiba mati, rasa mau masuk neraka. Belum tentu, mungkin di penjara dia bertobat, dia benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kita juga nggak ngerti. Siapa itu yang bandar narkoba yang dihukum mati itu Andrew Chen gitu ya. Kita nggak ngerti loh saudara. Sampai di mana pertobatan setiap orang, setiap individu. Yang pasti ketika Anda mati, ya, kalau hari ini kita hidup, ya, terus kita ngelihat ada suatu kejadian terus orang mati jancuk, asu, terkutuklah. Tapi kita tetap tersenyum saudara. Tapi kita tetap, oh haleluya bro, aku memberkatimu. Kita bisa ngomong tuh begitu tuh saudara. Selama nafasmu masih ada di hidungmu. Ya. Tapi ketika nafasmu sudah meninggalkan hidungmu, di hari penghakiman, kamu udah nggak bisa begitu tuh saudara. Karena karakter yang ada di jiwamu itu dibawa di dalam kekekalan. Kalau karaktermu penuh dengan sumpah serapah, penuh dengan kemarahan, itu kan dibawa ke neraka saudara. Dibawa ke alam maut, lalu di dalam penghakiman, itulah yang akan menjadi neraka. Kalau ketika kamu difitnah, ya, kamu misu-misu, tapi oh ya Tuhan, saya terima kasih Tuhan, aku terima. Itu juga akan dibawa, Anda jujur, ya Tuhan, waktu itu saya marah. Tetapi saya sadar, saya pun tidak lebih baik daripada orang lain.
itu juga akan dibawa, saudara. Makanya selalu jujur setiap hari di dalam hidupmu kepada dirimu sendiri itu sangat penting. Itulah yang namanya aletheia. Saudara, di dalam Yohanes 8 ayat 32, banyak orang menyalahartikan, banyak orang ngawur salah tafsir terbang kemana-mana. Engkau akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu bukan mengetahui kebenaran di Kayosune, bukan. Engkau akan mengetahui aletheia. Dan aletheia itu yang akan memerdekakan kamu. Kalau yang di hatimu berbeda dan kamu tidak jujur dengan perbedaan antara hati dengan pikiranmu, kamu tidak jujur, kamu belum aletheia. Namanya kamu belum aletheia dan kamu aletheia itu pikiran kamu, hati kamu klop. Mungkin kamu tidak harus mengucapkan, tetapi kamu mengakui, iya, munafik. Kalau aku jadi kamu, udah tak kunjung-kunjung, udah. Hati juga ngomong, iya, aku jahat. Oh iya, aku memang penipu. Oh iya, aku memang cabul. Ngaku. Nggak usah merasa, tapi kan, tapi kan, tapi kan. Itulah sebabnya banyak orang ngaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dia sudah sikara bara-bara-bara-bara, ya dia jaga mati-matian hidupnya, dengan apa namanya tidak kepelacuran, bahkan tidak onani, tidak nonton TV, apalah segala macam yang membuat kamu yang kamu anggap bisa menguduskan hidupmu lah. Tapi dia tidak merdeka hidupnya karena nggak aletheia, saudara. Dia nggak, hatinya nggak jujur, nggak plong. Pada kenyataannya ya ada orang-orang jujur yang masih berdosa, banyak pelacur yang jujur, mengucukai iya Tuhan. Tapi dia mengakui dia orang berdosa. Banyak orang suci di gereja, banyak orang dengan baju yang putih, yang keren, yang wangi, ya yang sikara bara-bara kalau doa keras sekali, saudara ya. Tetapi dia tidak mengakui kalau dia adalah orang berdosa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, pelacur dan pemungut cukai nanti masuk kerajaan dari surga lebih dulu daripada orang-orang Farisi, ahli Taurat. Karena ketika kita belajar firman Tuhan dengan jelas, dengan mengerti, tapi kamu tidak melakukannya, kamu sudah menjadi ahli Taurat dan orang Farisi, saudara. Itu bukan menambah imanmu, tapi menambah kemunafikanmu, saudara ya. Paradoks lagi ya. Paradoks atau enggak paradoks? Paradoks itu ya, kelihatannya salah, tapi sebenarnya itu benar, saudara. Kelihatannya salah. Kamu baca firman Tuhan, kamu akan tambah kenal Tuhan enggak? Enggak, saudara. Kamu tambah munafik. Mengapa? Karena kamu enggak jujur. Makin baca firman Tuhan, kamu akan membuat firman Tuhan itu menjadi pembelaan dirimu, buat bela dirimu, buat nyerang orang lain. Kamu tidak aletheia. Kamu tidak mengakui bahwa firman Tuhan itu untuk menegur kamu. Kamu tidak mengakui dan setelah ditegur pun, ya tapi kan aku manusia biasa, lumrah toh, ya. Ya saudara ya, itulah yang akan kamu bawa mati sampai di dalam kekekalan. Itu tadi pembelaan-pembelaan diri seperti itu yang picisan itu. Kamu tidak perlu membela diri, Yesuslah yang akan membela kita, saudara. Itulah sebabnya Yesus itu disebut akulah aletheia. Kamu tidak perlu mencari pembelaan buat dirimu sendiri. Tetapi Yesuslah aletheia. Akulah odos. Akulah aletheia. Akulah zoe. Katanya Tuhan Yesus. Ya kan? Jadi dia adalah jalan kita. Dia adalah aletheanya kita. Kita tidak usah mencari pembenaran. Ya sudah, kita memang orang berdosa. Kalau ada orang memakimu, ada orang curiga, kamu tidak jujur, kamu ada orang curiga, ya kamu tidak baik. Ya sudah, biarkan saja. Karena itu akan membersihkan hati kita. Gak usah melakukan pembelaan diri, gak usah marah, gak usah tersinggung, apalagi mutung sampai kamu blokir permanen, atau kamu apalah, tidak perlu, saudara. Biarkan saja. Memang ada sebagian. Kalau ada orang nuduh kita, ya, kamu zina ya. Oh, memang ada sebagian hidup kita. Walaupun mungkin hanya satu titik. Oh, kamu tuh pakai duit ya.
dituduh, difitnah. Ya mungkin ada sebagian, entah masa lalu kita, entah apa yang masih melekat pada kita, stempel-stempel tuduhan-tuduhan itu. Gak usah marah, ya kita tetap kasih klarifikasi secukupnya, tapi nggak usah mencang-mencang, nggak usah marah-marah, nggak usah kita terus malah melakukan tindakan-tindakan yang konyol. Itulah Aletheia. Kita harus percaya bahwa Yesuslah yang akan membela kita. Nggak usah kita bela diri. Sebab semua pembelaan-pembelaan dari orang nuduh kita, akhirnya juga menjadi pembelaan diri kita ketika firman Tuhan datang. Kita sendiri baca sendiri, tertuduh sendiri, bukannya bertobat, malah kita, oh, tapi kan begini, tapi kan begitu. Malah kita berdebat dengan diri sendiri, mencari dalih-dalih, akhirnya kita membela diri sendiri, kita tidak membiarkan Tuhan membela kita. Saat kita membela diri sendiri, kamu dilumat sama iblis habis-habisan. Jadi sekarang kamu membela diri sendiri dan kamu bukan ahli Taurat. Yesuslah ahli Taurat yang sejati, ahli hukum, advokat. Ya, Taurat itu kan artinya hukum. Yesuslah ahli hukum. Yesuslah advokat kita, saudara. Anda ahli hukum, Anda dipelintir habis-habisan sama iblis. Semua hukum yang kamu katakan kepada iblis akan dipelintir habis-habisan. Yang kamu butuhkan hanya aletheia, saudara. Hati harus benar-benar jujur. Kamu harus jujur dengan dirimu sendiri. Saat salah, saat kamu tahu ada yang nggak beres, saat kamu, tapi bukan tertuduh, beda, saudara ya. Tertuduh itu, kenapa orang bisa tertuduh? Karena dia tidak terbiasa jujur. Makanya mudah tertuduh. Tapi orang yang terbiasa jujur tidak bukan tertuduh. Mengapa? Karena orang yang tidak jujur biasa bela sendiri. Sehingga ketika ada tuduhan, dia langsung silat diambil, makin diambil, makin tertuduh. Itu mainannya iblis, makin kamu dituduhnya, dilumatnya. Tapi kalau kamu jujur, ayo, ini, emang aku berdosa. Ya, nggak apa-apa, Tuhan Yesus nanti akan sucikan saya. Tuhan Yesus nanti akan bela saya. Tuhan, tolong aku Tuhan, aku penuh dengan kekurangan. Cabul, iya emang masih cabul. Gak layak, emang gak layak. Tuhan, tolong aku. Tuhan, layakkan aku. Sirik, iya emang aku masih sirik Tuhan. Aku lihat orang itu pakai mobil baru, aku cengkel. Orang itu pelayanannya lebih hebat, aku cengkel. Orang itu isinya lebih cantik. Orang itu suaminya lebih kaya, aku cengkel Tuhan. Aku cengkel Tuhan. Aku nggak tahu kenapa jengkel Tuhan, tapi tolong aku. Gak enak banget nih Tuhan rasanya jengkelnya ini Tuhan. Jujur saudara. Nanti Tuhan tiba-tiba bela kamu. Tiba-tiba Roh Kudus bela kamu. Biasa jujur. Ya, itulah. Jadi saudara, kematian itu ternyata akan membawa kamu hatimu hari ini. Apa yang dipikiran di jiwamu hari ini akan dibawa ke dalam kematian, saudara. Kalau di dalam jiwamu penuh dengan kejujuran dan selalu ada, ya Tuhan, tolong aku. Sampai mati pun, ya Tuhan, tolong aku. Tapi kalau di dalam masalah kamu masih hidup, tapi kan begini Tuhan, tapi kan begitu, sampai mati kamu akan begitu. Di hari penghakiman kamu, tapi kan Tuhan, kamu tidak memberikan kesempatan Tuhan Yesus untuk membela kamu di hari penghakiman. Tapi kalau dari sekarang kamu terus, iya Tuhan, aku orang berdosa, iya Tuhan, aku memang jahat, iya Tuhan, aku tidak tulus tadi Tuhan. Tolong aku Tuhan, sampai nanti di hari penghakiman, kamu akan berkata, iya Tuhan, aku salah Tuhan. Iya Tuhan, aku melakukan ini. Mengapa? Ya karena hawa nafsuku terlalu besar, Tuhan. Ampuni aku, Tuhan. Dan dia akan berdiri membela kita. Ya, dibiasakan dari sekarang tuh kamu jujur dengan dirimu sendiri. Hari kamu mati, di hari kebangkitan, kita semua akan dihakimi. Dan kita akan bilang, iya Tuhan, salah. Tolong bela aku, Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.